Kepala Desa Kohot menyebut wilayah pagar laut yang berada di samping desanya dulu adalah empang. Hal tersebut didebat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, BPN, Nusron Wahid. Perdebatan Kades Arsin dengan Menteri Nusron terjadi saat pengecekan fisik lahan yang memiliki SHGB dan SHM di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat, 24 Januari 2025. Menteri Nusron sempat terlibat perdebatan dengan Asrin soal status lahan yang disebut Asrin dahulunya merupakan empang sebelum terkena abrasi. Meski tidak ingin memperdebatkan sejarah garis pantai, Nusron menegaskan bahwa jika suatu lahan telah hilang secara fisik, maka statusnya berubah menjadi tanah musnah. Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait kepemilikan lahan tersebut. Jika lahan yang memiliki SHGB dan SHM sudah tidak ada secara fisik, maka Kementerian ATR, BPN akan membatalkannya secara otomatis. Lantas apakah benar kawasan laut yang kini terpagar bambu dulunya adalah empang? Tribunnews.com melakukan pengecekan sejak tahun 1995 hingga 2025, tidak ada empang atau tanah di deretan laut samping Desa Kohot. Penampakan laut di dekat Desa Kohot melalui tampilan satelit tahun 1995, Google Maps, bahkan, pada satelit terbaru justru nampak pagar laut yang saat ini membentang 30,16 km yang melewati Desa Kohot. Penampakan laut di dekat Desa Kohot melalui tampilan satelit tahun 2025, ada pagar laut yang terlihat, Google Maps, video singkat pemandangan satelit pagar laut juga sempat diunggah akun X anggota PKS, Mulyanto. Nampak pagar laut sudah terlihat dengan rangka-rangka di bawah laut berupa kotak-kotak seperti penangkaran atau penahan ombak. Dan memang benar, pagar tersebut melewati Desa Kohot dan Desa Kramat. Kini tinggal menunggu keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, BPN, Nusron Wahid tentang pembatalan SHGB dan SHM. Menteri ATR, Kepala BPN, Nusron Wahid akhirnya memutuskan membatalkan sejumlah sertifikat yang terbit di wilayah pagar laut yang berada di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses pembatalan sertifikat ini dilakukan dengan memeriksa 3 hal utama, yaitu dokumen yuridis, prosedur administrasi, dan kondisi fisik material tanah. Namun, kata Nusron karena menyangkut pembatalan, langkah terakhir adalah mengecek fisik materialnya. Pihaknya juga sudah datang dan melihat kondisi fisiknya. Menteri Nusron melanjutkan, pihaknya memastikan proses pembatalan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur yang berlaku. Nusron menegaskan, proses verifikasi sertifikat tanah sendiri memerlukan waktu, dan hingga saat ini, sekitar 50 bidang tanah telah diperiksa. Terkait sanksi dalam penerbitan sertifikat, Menteri Nusron menjelaskan jika hal tersebut merupakan tindak pidana, tentu terdapat sanksi. Dalam upaya meningkatkan pengawasan, Kementerian ATR, BPN berkomitmen untuk meningkatkan manajemen risiko serta ketelitian petugas dalam proses verifikasi.